Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan rahmat-Nya. Kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara penyerahan Pro Bebaya tahun 2024 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami memanjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan dan atas rahmat yang selalu Engkau curahkan kepada kami selama ini, lebih meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, pada hari ini kami melaksanakan acara kegiatan Pro Bebaya, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat oleh Bapak Wali Kota Samarinda di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang. Semoga ya Allah, program Pro Bebaya ini dapat bermanfaat untuk kesejahteraan warga di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang khususnya dan ke Kota Samarinda pada umumnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua, agar jiwa dan semangat membangun serta prinsip ikhlas berjuang selalu mengilhami setiap usaha dan langkah kami di bawah naungan ridha dan maghfirah-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, hindarkanlah kami dari bala bencana dan malapetaka. Berilah kami kekuatan dan keteguhan iman dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Tunjukkanlah kepada kami, para pemimpin kami, langkah dan kebijakan yang tepat untuk menata dan membangun kota Samarinda di bawah curahan rahmat dan maghfirah-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, betapa tingginya keinginan dan harapan, betapa luhur niat dan kemauan, namun tiada daya dan kekuatan kecuali dengan kehendak-Mu semata. Karenanya ya Allah, semoga Engkau berkenan memenuhi harapan dan doa kami ini, serta ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Wali Kota Samarinda yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan Pro Bebaya tahun 2024 di Kecamatan Samarinda Seberang. Kecamatan Samarinda Seberang memiliki karakteristik kawasan budaya dan pariwisata dipadukan dengan jasa dan perdagangan yang terdiri dari 6 kelurahan, 119 RT dan jumlah penduduk kurang lebih 65.588 jiwa. Alhamdulillah, kami semua semangat senantiasa mendukung program-program pemerintah, dalam hal ini adalah Pro Bebaya. Dengan adanya 11 Pokmas dengan jumlah anggaran mencapai 19 miliar rupiah yang terdiri dari beberapa kegiatan-kegiatan strategis seperti semenisasi jalan, gang, dan perbaikan jalan kayu sepanjang 2.307 meter, pemeliharaan drainase sebanyak 220 paket, pembuatan gorong-gorong, pembuatan gapura, pembuatan penerangan jalan umum, pengadaan CCTV, pembuatan atau rehabilitasi posyandu, pemeliharaan dan pengadaan peralatan pos kamling, pengadaan gerobak sampah, pengadaan alat kebersihan, pengadaan mesin rumput, pengadaan mesin senso, pengadaan mesin portable, alat pemadam kebakaran, dan APAR. Untuk di bidang pemberdayaan, kami melaksanakan pembagian BPJS Kesehatan, paket sembako, baju seragam pendidikan dan peralatan pendidikan, pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, pelatihan desain grafis, komputer, tata rias, pembuatan sabun, manik-manik, amplang, hantaran, dan juga pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi anak-anak kita. Yang beberapa di antaranya telah kami tampilkan di hadapan kami, yang di hadapan kita semua, yang nantinya akan diserahkan langsung oleh Bapak Wali Kota, serta ucapan terima kasih kami yang setinggi-tingginya karena di tahun 2024 ini kami dibekali dengan mobil kebersihan
yang alhamdulillah sangat bermanfaat luar biasa dalam mensupport kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat dan menjaga kebersihan di Samarinda Seberang ini. Kami telah melaksanakan semua kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 100% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%, serta tumbuhnya keswadaan masyarakat sebesar Rp73.450.000. Kami yakin dan percaya, setelah melihat langsung di lapangan, berkomunikasi aktif dengan para Pokmas, Ketua RT, dan unsur pendukung Probebaya, kegiatan Probebaya di Samarinda Seberang berjalan dengan lancar. Bapak Wali Kota, kami mewakili Pokmas di Kecamatan Samarinda Seberang sangat bangga dan berterima kasih. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dari masyarakat yang selama ini kami telah melaksanakan program dari Bapak Wali Kota, tentunya di bidang yang skala kecil, terutama gang-gang yang tidak terjangkau oleh PUPR. Di samping infrastruktur, pemberdayaan dan yang lainnya, pelatihan, semua itu kami Pokmas bekerja sama dengan LPK untuk menggiatkan pelatihan-pelatihan, memberi keterampilan kepada Bapak Ibu yang ada di lingkungan Kecamatan Samarinda Seberang ini dengan hasil yang sangat puas dan Bapak dimanfaatkan hasilnya. Dan yang saya penuh gembiraan waktu kami melaksanakan Pak Wali, ketika saya melihat di RT 32 itu ada anak sekolah yang agak jauh lewatnya dan bisa lewat terlalu dekat tetapi jalannya becek, harus melewati parit. Alhamdulillah tahun ini kami laksanakan parit itu kita bikin jalan sekitar 22 meter, lanjut 30 meter, mereka bisa lewat sepintas dengan dekat dengan sekolahan itu. Samarinda kota peradaban, terkenalkan sungai Mahakam, beragam suku, bangsa dan agama, aman nyaman, makmur sentosa. Berkarya berbuat dalam perbedaan untuk kota Samarinda. Kobarkan semangat, wujudkan persatuan di bumi Nusantara. Harmoni lestari, unggul berbudaya, masyarakat Samarinda. Jayalah kotaku, jaya tanah airku, Samarinda maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Sekda, para asisten dan staf ahli di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, para pengurus atau direksi Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kota Samarinda yang saya hormati dan kita banggakan, Komandan Kompi, Batalion Kompi di hari ini diwakili oleh Kapten Iqbal Dangki, karena dan Nyonya sedang mengemban tugas negara ke Papua. Dan yang saya hormati Pak seluruh keluarga besar Kompice di Senapan di Samarinda Seberang ini. Saya tadi diingatkan oleh Kapten Iqbal, ada permohonan jalan beliau sejak tahun lalu, ternyata belum direalisasi. Saya bisik Pak Sekda sebelah kiri, kenapa Pak Sekda? Kepala Dinas OPD-nya Pak Iqbal lupa menginputnya. Tapi dipastikan pada tahun 2025 ini
akan segera direalisasi. Tahun 2025 sebentar lagi, kira-kira ya bulan Maret sudah bisa dibangun. Baik, yang saya hormati seluruh pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah tingkat Kecamatan Samarinda Seberang. Pak Dan Ramil juga hadir, Pak Kapolsek, dan seluruh Babinsa dan Babin Kantipmas di seluruh wilayah Kecamatan Samarinda Seberang. Yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota TWAP, juga yang saya hormati, kita banggakan Camat Samarinda Seberang beserta seluruh lurah sekecamatan Samarinda Seberang. Yang saya hormati seluruh ketua tim pendamping Pro Bebaya, hadir? Angkat tangan. Yang saya hormati seluruh ketua RT sekecamatan Samarinda Seberang. Mana coba tangannya ketua RT? Oh, segar-segar ketua RT-nya. Yang saya hormati seluruh kader tim penggerak PKK. Juga para pengurus dan kader Dasawisma. Wih, emang kalau ibu-ibu ini semua kita tumbang kalau. Sekali lagi, Dasawisma. Waduh, rame sekali. Juga yang saya hormati para kader Posyandu. Saya juga harus menyapa teman-teman PSN. Oh, hadir. Pendek kata semua tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat, baik pejabat sipil, TNI dan Polri, dan seluruh hadirin, tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur selalu yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas semua rahmat dan karunia, termasuk kesehatan dan kesempatan pada sore hari ini, kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka penyerahan kegiatan Pro Bebaya sekecamatan Samarinda Seberang untuk tahun anggaran 2024. Rasa syukur yang tinggi itu kita sempurnakan dengan menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua insya Allah dapat keberkahan Allah dan juga dapat senantiasa syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Bapak Ibu sekalian, Samarinda Seberang ini adalah salah satu kecamatan yang bersejarah. Samarinda Seberang tidak bisa dipisahkan dari kota Samarinda, yang memiliki luas 9,8 km persegi. Jadi kecamatan paling kecil itu adalah Samarinda Seberang. Tapi walaupun wilayahnya kecil, kepadatan penduduknya paling tinggi di kota Samarinda. Berarti produktif di sini. Tapi bagus Bapak Ibu semua. Sekarang Jepang dilanda krisis generasi. Sampai minta tolong ke Indonesia. Karena ia hampir kehabisan tenaga kerja. Kenapa? Karena kelahiran penduduk itu sangat kecil. Orang di Jepang malas melahirkan atau menghindari melahirkan. Kenapa? Biaya hidupnya mahal.
Di Singapura sekarang, kalau ke Singapura Bapak Ibu tentu ada yang pernah ke sana, lihat ada sopir taksi umur 70 tahunan. Kerja di bandara itu buru-burunya ada yang umur 70-an. Kenapa? Karena juga tingkat kelahiran penduduknya sangat kecil. Coba nanti cek di YouTube-nya ya, di Jepang itu banyak sekali desa sudah hampir tidak ada penduduknya. Sampai ada rumah di desa di Jepang, kondisinya sangat bagus, jalannya bagus, itu dijual sampai nggak sampai 100.000 kalau dirupiahkan. Bahkan di Eropa, apabila kita mau datang tinggal ke sana di desa-desa di Eropa, itu malah dikasih penghasilan, biaya hidup, living cost. Kenapa? Karena desanya sudah hampir tidak ada lagi penduduknya. Kita saat ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, baik Bapak Presiden Jokowi, Presiden yang ke-7 maupun Presiden kita sekarang, Bapak Jenderal TNI Prabowo Subianto, kita itu sedang menghadapi Indonesia Emas 2045. Karena jumlah penduduk kita banyak dan tahun 2045 mencapai tingkat produktivitasnya yang tinggi. Semakin banyak jumlah penduduk negeri tapi tetap harus terkendali. Terkendali maksudnya kita sediakan pendidikan yang bagus, kita beri makanan yang bergizi, kita beri keterampilan sehingga mereka nanti menjadi produktif, mempengaruhi produktivitas negara. Itu yang dimaksud dengan bonus demografi. Bonus demografi itu misalnya saya punya anak 5. 3 dari kecil kita siapkan makanannya yang bagus, pendidikan dari orang tuanya bagus, baik itu pendidikan agama, pendidikan lingkungan dan lain sebagainya. Di usia sekolah kita sekolahkan, tapi ada 2 yang tidak sekolah, maka 3 saja yang menjadi bonus. Yang 2 tidak sekolah tadi ini akan menjadi beban demografi. Sekarang saja sekolah, anak-anak kita belum tentu bisa masuk ke pasar kerja. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena, nah ini koreksi kita ke dalam semua. Di periode yang kedua ini saya lagi mengevaluasi sistem pelaksanaan pendidikan kita di Kota Samarinda. Apa yang saya maksud kita introspeksi, anak-anak kita lulusan SMA bahkan perguruan tinggi, itu kalau kita lihat data hari ini, jumlah pengangguran kita sebesar 73% se-Indonesia. Dan angka 73% pengangguran ini berada di usia 19 sampai 24 tahun. Jadi termasuk sarjana. Kenapa mereka menganggur, tidak bisa masuk pasar kerja? Kenapa alumni SMA kita tidak bisa masuk pasar kerja? Karena begitu mereka keluar hanya bawa ijazah. Hanya bawa ijazah. Tidak bawa keterampilan. Kalau hanya bawa ijazah, perusahaan mana yang mau bisa terima? Sementara industri membutuhkan keterampilan. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua, kita harus mulai membenahi sistem pendidikan kita. Saya ke Jepang lihat, sejak TK mereka diberi keterampilan. Sebagai contoh TK di Jepang. TK di Jepang itu makan siangnya bareng. Tapi yang sediakan bukan guru, bukan TNI. Yang sediakan adalah hanya bahannya yang dibelikan oleh pihak sekolah TK, yang siap yang memasak semua adalah siswa TK itu. Itu sampai masaknya kayak koki, pakai sarung dada itu. Apa namanya? Ya, itulah. Terus siswa lain ada yang menyiapkan piring,
ada yang menyiapkan dapur, ada yang menyiapkan yang lain-lain. Singkat cerita, makan siang mereka bareng. Yang masak adalah siswa TK, diberikan keterampilan memasak. Setelah itu, selesai semua seperti keadaan semula. Sekolahnya bersih, sampahnya dibuang sendiri, lalu piringnya dicuci kembali ke tempat semula. Bahkan saya lihat di Jepang, kalau ada kegiatan luar, misalnya ini sekolahnya, gedung ini, lalu ada kegiatan luar di lapangan ini, yang angkat kursi itu bukan guru atau petugas sekolah, tapi siswanya sendiri. Lalu kemudian setelah kegiatan, siswanya tersebut yang kembalikan kursi itu di dalam kelas. Mereka diberi keterampilan. Kita, TK kita, yang diajari nyanyi, bukan keterampilan. Coba lihat anak-anak kita sekarang, paling Indonesia Raya itu pun tidak dihafal. Bagimu negeri mungkin sudah banyak sekali siswa kita yang nggak hafal. Pak Dangki, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dulu kita bahkan sampai nama-nama menteri kita hafal. Sekarang boro-boro hafal nama menteri, hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 45 saja, mungkin di antara 10 siswa paling satu ada yang hafal. Kalau dulu di luar kepala kita. Setelah tahun baru, saya akan rakor khusus soal Diknas menyangkut tentang jam pelajaran sekolah. Saya di mana-mana bilang waktu kampanye, bukan cuma masyarakat, anak saya sendiri yang cewek, sekarang udah kuliah di Unmul, di Fakultas Kedokteran, sampai sekarang belum bisa masak. Bukan karena kesalahan mereka, karena sejak kecil ya sekolah, saya teringat kenapa saudara saya dulu perempuan, kenapa saudara-saudara kita dulu perempuan bisa masak. Mereka tidak ikut kursus, tapi mereka bersama ibunya di dapur masak. Sekarang jangankan bersama ibunya di dapur masak. Dulu kita sekolah, itu pulang jam 1, jam 2 paling lama sudah sampai di rumah. Saya masih bisa ke sawah temani bapak. Pulang dari sawah istirahat dikit, habis itu sore masih bisa ngaji. Habis ngaji masih bisa main layangan, masih bisa main. Habis main layangan sama teman-teman, balik sebelum maghrib, disuruh lagi sholat jamaah. Habis sholat jamaah masih bisa belajar sampai jam 9. Sampai kita masih bisa belajar, sampai kita istirahat. Sekarang anak-anak sampai di rumah jam 5. Bener gak? Jangankan main, udah capek, jangankan nemani ibunya belajar masak secara langsung. Bahkan anak-anak sekarang waktu bermainnya pun kita rampas. Akhirnya anak-anak kita banyak main di mana? Di dalam kamar dengan handphone. Kita nggak kontrol mereka main gamenya game apa. Satu mahal, pasti selalu pulsanya harus ada, kuotanya harus ada, dan kreativitas bermainnya itu tidak bervariatif. Kalau dulu main layangan sampai bisa buat layangan, benar nggak Pak? Kita main apapun permainan-permainan kampung itu, main tembak-tembakan dari bambu. Sampai bukan cuma bisa main, tapi bisa bikin tembak-tembakannya. Mobil-mobilan dari papan, bannya sendal jepit. Sampai bisa bikin itu. Nah sekarang andalannya anak-anak kita sekarang sebagian besar itu mainnya di HP melalui game-game online yang berbiaya mahal. Akhirnya saya berpikir kalau saya ada kewenangan, mudah-mudahan ada kewenangannya, saya ingin mengembalikan jam pelajaran sekolah, jam 1, jam 2 sudah sampai di rumah. Karena pada sisi tertentu Bapak Ibu semua, bukan cuma kreativitas anak-anak yang terampas,
waktu bermain anak yang terampas, tapi juga bahkan ibadahnya bisa terganggu karena sudah over aktivitas sekolah. Di luar negeri, PR itu betul-betul sebagai alat eksam, alat uji. Nah di kita, nah ini juga kita mau nanti sosialisasi di guru-guru kita. Jangan terlalu banyak PR. Sudah di sekolah sampai jam 5, habis otaknya diperas untuk mikirkan pelajaran. Di rumah ada lagi PR 3-4 biji. Dan mereka mengalami tekanan. Besok harus dikumpul. Sampai kadang-kadang makan pun anak-anak itu saking takutnya PR-nya enggak. Karena berada dalam tekanan. Nah biasanya ada juga praktek yang beri PR itu bukan karena memang kebutuhan. Kebetulan mau menghadiri undangan temannya lagi hajatan. Supaya kelasnya tidak berantakan dikasih PR. Jadi PR itu dibuat tidak semuanya sebagai alat uji siswa terhadap prestasi akademiknya. Nah saya berharap di lingkungan Dikbud Kota Samarinda kelak tidak lagi semua waktu-waktu bermain anak itu dirampas oleh kegiatan sekolah. Kita harus memberi ruang, memberi keterampilan, juga sekolah harus memberi ruang, memberi keterampilan. Mudah-mudahan saya ada kewenangan dan kita lihat nanti perjalanannya setahun 2 tahun, kok rasanya akan jauh lebih efektif kalau waktu anak itu kita beri waktu, kita kembalikan hak mereka, yakni hak untuk bermain. Pak Kapolsek saya lihat di Jepang, itu belajar tentang disiplin lalu lintas, itu TK bekerja sama dengan Polsek setempat. Ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Anak-anak siswa itu dibawa ke kantor Polsek. Sudah ada petugas polisinya yang sudah terlatih menyetir mobil sambil bawa handphone. Kemudian ada juga polisi yang sudah terlatih bawa sepeda dan motor. Anak-anak kumpul di sini siswanya, di sini polisinya sedang memperagakan demo. Yang lagi bawa handphone itu sambil nyetir, tiba-tiba nabrak yang pakai sepeda motor maupun sepeda. Itu semua polisi operatornya. Siswa TK itu langsung histeris, kaget, dan peristiwa itu tertanam di kepalanya sampai kemudian anak-anak orang Jepang itu terdidik disiplin sampai di hari tuanya tidak mau melanggar soal pelanggaran hukum terutama lalu lintas. Nah kita ini, saya kebetulan sebelum jadi wali kota pengacara, lawyer. Tidak laku kita di Jepang kalau berpraktek pengacara. Karena orang Jepang sangat malu membawa kasusnya di pengadilan selama bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Jadi di Jepang itu betul-betul kasus yang masuk ke pengadilan itu kasus yang sama sekali besar. Kalau hanya soal perselisihan antar tetangga, kesalahpahaman soal perjanjian, soal perdata, orang Jepang malu membawa kasusnya ke pengadilan karena ia merasa martabatnya terganggu akibat ia tidak bisa menyelesaikan masalahnya karena mereka udah terbiasa dari kecil pendidikan usia dini dilatih untuk menjunjung tinggi adab. Orang lebih muda usianya jika mau berpisah lebih duluan bungkuk. Ada kayak dulu yang diajarkan dulu kita zaman bahar itu, kalau lagi orang tua kumpul, anak-anak itu mana berani lewat di depan. Sekarang melompat di atas kepala kita. Jadi pendidikan-pendidikan di keluarga ini harus kita kembalikan agar anak-anak kita tidak hanya punya ilmu tapi juga memiliki adab yang tinggi, dan itu sampai hari ini relevan untuk membawa masa depan generasi kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian,
Hari ini tidak banyak, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih pada camat, seluruh lurah, Pokmas yang telah melaksanakan kegiatan Probebaya ini. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua di program periode yang kedua ini, saya memiliki program baru pengentasan kawasan kumuh melalui program konsolidasi tanah dan bangunan. Jadi tolong Pak Lurah, 2026 ada kawasan minimal 1 setiap kecamatan dulu. Yang kumuh, tidak ada fasilitas publiknya, arena bermain anak-anaknya tidak ada saking padatnya, mungkin banjir masih, mungkin rumahnya rumah kayu, tidak punya sertifikat, nanti basisnya musyawarah setempat. Kita akan bangunkan rumahnya jadi bagus, lingkungannya jadi bagus, lalu kemudian nanti yang tidak punya sertifikat, di ujung kegiatan ini akan memiliki sertifikat. 2026 akan menjadi star. Probebaya tetap lanjut, lalu kemudian disertai dengan program rehabilitasi lingkungan melalui program yang namanya konsolidasi tanah dan bangunan. Jadi ada kondisi di mana tempat tersebut kumuh, kita berharap masyarakatnya yang melakukan penataan tapi masyarakatnya kemampuan ekonominya menengah ke bawah, kemampuan lemah, sehingga kawasan itu tetap kumuh. Nah, pemerintah akan masuk untuk membenahi kawasan kumuh tersebut sehingga lingkungan itu menjadi sehat, ruang bermain anak-anak kita ada, dan kita bisa menghindarkan lingkungan itu dari berbagai kemungkinan penyakit yang mungkin saja timbul akibat tidak sehatnya lingkungan tersebut. Nah, mulai dari sekarang lurah-lurah untuk mencari pilot project 2026. Karena seluruh sekecamatan Samarinda di kota Samarinda pada 2026 akan saya masukkan proyek konsolidasi tanah dan bangunan. Jadi kalau di Jakarta itu karena padat, dia konsolidasi bangunannya naik karena lahannya sempit. Nah, kita bisa jadi tidak naik, tetap seperti sekarang, cuma kita bagi. Memang konsekuensinya nanti, misalnya lahannya seluas ini, kalau kita mau jadikan tipe 36 semua misalnya, sementara ada tetangganya yang tidak cukup tanahnya menjadi 36, maka harus musyawarah. Yang luas tanahnya harus rela sedikit memberi kepada yang kecil supaya rumahnya semua seragam jadi tipe 36 agar asas keadilan itu dapat diwujudkan. Enggak bisa bilang yang luas tanahnya, ya saya mau tapi harus dibeli. Enggak ada. Jadi kita mau ada kerjasama, ada ikatan kemanusiaan juga di dalamnya. Saya misalnya punya tanah lebih sedikit. Pak Sujadi ingin juga punya rumah tipe 36 tapi lahannya tidak cukup. Maka saya punya lahan, saya ilahkan sebagian, saya serahkan ke Pak Sujadi, tapi seluruh lingkungan itu menjadi sehat 100%. Ini yang akan di 2026. Saya sudah minta pada Pak Sekda, saya sudah minta Pak Ananta, Pak Peda, agar seluruh kelurahan di Samarinda memiliki pilot project tahun 2006. 2025 ini kita siapkan semua perencanaannya, dan 2006 kita mulai membangun kawasan-kawasan kumuh itu menjadi kawasan-kawasan yang baik. Saya kira itu saja Bapak Ibu semua, terima kasih. Dan pada tahun 2025 untuk Probebaya, saya berharap RT lihat dengan baik. Kalau di lingkungan RT-nya infrastrukturnya sudah maksimal, maka kita alihkan ke pemberdayaan masyarakat. Pak Arief saya sudah tugaskan untuk mengevaluasi per RT. Karena ada RT infrastrukturnya sudah habis, sudah semua diperbaiki. Lantas bertanya, bagaimana dengan Probebayanya?
kita akan pakai untuk kegiatan pemberdayaan masyarakatnya. Nah, nanti kita buat list-list RT-nya, mana yang infrastrukturnya masih banyak, mana yang sudah bisa dialihkan agar pemberdayaan masyarakatnya lebih tinggi daripada infrastrukturnya. Nah, kegiatan pemberdayaan masyarakat ini sangat membantu untuk agar ekonomi masyarakat kita tetap berjalan dengan baik. Kenapa saya kekeh agar Probebaya ini terus berlanjut? Sederhana sebenarnya cara mengukurnya. Karena saya ingin uang ini terus beredar di tengah-tengah masyarakat. Contoh gini, karena dalam 1 tahun ada kurang lebih 2000 RT, berarti kan anggaran Probebayanya 200 miliar. Kalau saya misalnya proyekkan ini melalui mekanisme tender, lalu yang menang adalah kontraktor Jakarta atau kontraktor dari luar daerah, maka proyek 200 miliar setelah selesai mereka nagih, setelah nagih uang mereka ambil, uangnya enggak tinggal di Samarinda tapi lari ke Jakarta. Tapi karena ini proyek dalam bentuk swakelola ada di tengah-tengah masyarakat, maka uang 200 miliar itu beredarnya di tengah-tengah masyarakat sendiri. Nah, ini cara saya untuk menjaga agar ekonomi kota ini tetap berjalan dengan baik. Itu sebabnya kita bersyukur pertumbuhan ekonomi Samarinda mengalahkan seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Timur, termasuk provinsi. Karena pertumbuhan ekonomi nasional kita masih di angka 4,9 sampai 5%. Pertumbuhan ekonomi provinsi di angka 6,34% dan pertumbuhan ekonomi Samarinda 8,62%. Salah satu di antara yang memberi kontribusi itu adalah adanya kegiatan Probebaya di masyarakat. Kalau suatu hari keadaan ekonomi nasional kita se-Indonesia ini membaik, maka kita akan juga melakukan adaptasi kebijakan sehingga bisa terus mempertahankan posisi kesejahteraan dan ekonomi masyarakat kita. Ini yang penting sekali. Saya sebarluaskan, sosialisasikan kepada para aparat pemerintah bahwa ekonomi kita sekarang belum sepenuhnya baik. Efek pandemi COVID masih berpengaruh sampai hari ini. Saya baca kemarin di media, pabrik bata, yang sepatu bata itu tutup dan PHK massal. Industri kita belum bergerak. Jadi hantaman pandemi COVID masih terasa di sektor ekonomi, khususnya di sektor industri. Kemudian peran Ukraina, Rusia, Palestina, Israel juga berpengaruh sampai ke Samarinda. Dalam hal ini ke nasional. Di mana pengaruhnya? Daya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang tidak stabil, yang mempengaruhi pemakaian cadangan devisa nasional kita terus bisa menipis. Oleh sebab itu ekonomi daerah kita harus kuatkan. Kita harus mengerti kebijakan dan program apa yang kita jalankan sehingga ekonomi di daerah kita itu tetap berjalan. Bapak Ibu sekalian, itulah kira-kira yang saya ingin sampaikan. Sekaligus ingin menghimbau kepada masyarakat, jika ada uang, jangan belanjakan yang tidak begitu penting. Berhemat, kita belanjakan pada barang-barang yang benar-benar kita butuhkan. Terutama soal aksesoris. Lebih baik uang itu dibelikan bahan makanan daripada memperbanyak aksesoris yang tidak terlalu penting bagi kehidupan kita. Nantilah kalau ekonomi membaik, kalau mau tambah 1-2 aksesoris, silahkan. Ini termasuk lurah-lurah ini, jangan terlalu banyak gaya. Saya kira ini Bapak Ibu semua yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih semuanya. Sekali lagi Pak Iqbal, Pak Kapten Iqbal, terima kasih atas tempat ini luar biasa. Dan juga saya ucapkan terima kasih semuanya kepada Kepokmas, Ketua-Ketua RT, Dasawisma, penggerak PKK, dan Posyandu yang telah bahu-membahu membuat
pekerjaan ini menjadi sukses dan ini akan terus kita lanjutkan pada tahun 2025. Demikian, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Samarinda, Samarinda maju, Kaltim maju, Samarinda maju, Kaltim maju.